Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezky Ramdhani dari kelas PTIB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Adapun ruang lingkup pembahasan yaitu kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang, sebab-sebab kemunduran peradaban Islam, perlunya pemurnian dalam pembaharuan Islam, dan tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Sejarah kemajuan umat Islam ada di dinasti Umayyah sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi, dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, dinasti Umayyah di Spanyol pada tahun 757 sampai 1429 Masehi, dan dinasti Fatimiyah di tahun 919 sampai 1171 Masehi. Faktor kemajuan peradaban Islam: terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain, gencarnya gerakan penerjemah, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani, dan adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Tokoh kejayaan umat Islam: Al-Kindi, sebenarnya filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Al-Farabi, ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Ibnu Rushd atau Averus, ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ibnu Sina atau Avicenna, kedokteran, dan Al-Khwarizmi atau algoritma sama dengan matematika, dan masih banyak lainnya. Kemunduran dunia Islam dikarenakan krisis dalam bidang sosial politik, krisis dalam bidang keagamaan, dan krisis bidang pendidikan dalam ilmu pengetahuan. Krisis bidang sosial politik yaitu rapuh menghayati nilai Islam sama dengan timbul penyakit hati dan perebutan kekuasaan. Lalu motif penjajahan, 3G atau Gospel, Gold, and Glory. Dan yang terakhir itu dampak perang salib sama dengan kebangkitan bangsa Eropa. Adapun krisis dalam bidang keagamaan, pernyataan pintu ijtihad telah tertutup dan melakukan taklid buta. Adapun krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu umat Islam tidak melahirkan ulama-ulama kritis dan umat Islam terkekang dalam pengetahuannya sendiri karena adanya filsafat yang menyimpang. Perlunya pemurnian dan pembaharuan. Pembaharuan atau pemurnian dalam bahasa Arab yang secara etimologi berakar pada kata jadid yang menunjukkan kepada 3 arti pokok, yaitu keagungan, bahagia, dan pegangan. Pengertian: Profesor Dr. Harun Nasution mendefinisikan pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ciri gerakan pembaharuan dalam Islam: memberi ruang dan peluang ijtihad dalam berbagai kajian keagamaan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah, tidak terikat secara mutlak dengan ulama-ulama terdahulu, memerangi kaum menyimpang, kembali pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Bentuk pembaharuan: yang pertama itu memurnikan agama setelah perjalanannya berabad-abad lamanya dari hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Konsekuensinya tentu saja adalah kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengejawatahkan Islam dalam keseharian mereka. Kedua, memberikan jawaban terhadap setiap persoalan baru yang muncul dan berbeda dari satu zaman dengan zaman yang lain. Meski harus diingat bahwa memberikan jawaban sama sekali tidak identik dengan memperbolehkan atau menghalalkannya. Tokoh pembaharu dunia Islam seperti Muhammad Abdul Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Iqbal, dan Syed Naqib Al-Atas. Adapun Muhammadiyah dan pembaharuan. Yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan mengarahkan diri pada pemahaman Islam murni, tanzih atau purifikasi, sehingga kita lebih akrab ketika mendengar jargon kembali pada Al-Quran dan hadis.
Kedua, Muhammadiyah mengarahkan gerakannya pada perubahan-perubahan dalam konteks horizontal atau hablum minan nas. Maka perkuatlah amal dengan ibadah, perkuat ilmu dengan belajar, dan jadilah yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.